Dari Gunung Lantimojong, salah satu gunung paku Pulau Sulawesi kami berburu. Bencana itu tak direncana, namun kala bencana datang, memilah dan mengeksekusi rencana butuh pengalaman lapangan, keteladanan, keyakinan, dan doa seorang pemimpin juga jadi faktor penentu. Dan tentu saja, leadership, kepemimpinan, dan robust decision making, pengambilan keputusan yang tangguh, jadi core value penanganan darurat bencana. Dari posko utama bencana Sulawesi Selatan di lapangan Andi Jema Belopa Luwu, sekitar 374 km tenggara kota Makassar, kami melihat, mendengar, dan merasakan dinamika yang terjadi. Rentetan bencana hidrometeorologi, yaitu hujan deras, tanah longsor, dan angin puting beliung yang menerjang 9 kabupaten di Sulawesi Selatan awal Mei ini adalah duka kita semua. Hingga tanggal 12 Mei 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan mencatat 13 korban jiwa, lebih dari 500 korban luka, dan ribuan warga dilaporkan masih di pengungsian. Bersama PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bakhtiar Baharudin, Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Andi Rian Jayadi, memonitoring operasi kemanusiaan TNI Polri dan BPBD Provinsi bersama semua unsur yang terlibat. Dalam misi ini, Kapolda didampingi 5 perwira utama Polda berpangkat Komisaris Besar Polisi. Mereka adalah Dansat Brimot, Kombes Heru Nopianto, Direskrimsus Kombes Helmi Kwarta Kusuma Putra Rau, Dir Intelkam Kombes Hajat Mabru, Kabid Propam Kombes Sulham Effendi, dan Kabid Humas Kombes Didik Supranoto. Sejak Jumat malam 3 Mei 2024 di Malili, Luwu Timur, saat melakukan kunjungan kerja, Andi Rian mulai mengolah, menganalisa data dan kondisi lapangan dari 9 Kapolres di wilayah bencana. Analisa sementara saat itu disimpulkan 3 daerah paling darurat bencana, yaitu Lantimojong Luwu, Siwa Wajo, dan Pitu Riawa Sidra. Keputusannya, Kabupaten Luwu terparah. Ketiga pemimpin tertinggi lintas instansi ini sepakat membuka posko induk di Belopa Luwu dan memerintahkan helikopter Polda terbang pagi dari Makassar ke Luwu sekaligus memantau dari udara jalur Sidrap, Wajo, Belopa, Lantimojong yang sangat terdampak. Keputusan itu bukan tiba-tiba. Keputusan Andi Rian Jayadi, Bakhtiar Baharudin, serta Bobi Rinal Makmun menjadikan Belopa posko induk siaga bencana Sulawesi Selatan merujuk dari rangkaian pengalaman mereka dalam berbagai operasi kemanusiaan. 2 bencana skala nasional 2 dekade terakhir, yaitu tsunami Aceh dan gempa Sumatera Utara 2004 lalu, dan kebakaran 24.000 hektar hutan di Kalimantan Selatan yang terjadi pada bulan Juli sampai Oktober 2023 lalu, juga menjadi rujukan utama Forkopimda tersebut. Cerita Andirian, saat itu Kota Medan, Sumatera Utara diputuskan jadi markas daerah operasi kemanusiaan. Di tsunami Aceh, di sana belajar pentingnya ketenangan dalam berkomunikasi dan koordinasi di masa darurat. Sementara bencana Kahutla di Kalimantan Selatan, pelajaran kedua adalah data akurat, pemetaan dan pasokan logistik, serta mitigasi. Pengalaman dan leadership di 2 rangkaian bencana skala nasional diterapkan saat operasi kemanusiaan bencana hidrometeorologi Sulsel awal Mei 2024. Pelajaran selanjutnya, bagaimana para pemimpin Sulsel ini memberi pemahaman bagaimana kami memahami tentang SOP kerja institusi lain, karakter pimpinan, dan manajemen logistik bencana. Sekedar contoh, saat mendapat data akurat, kondisi terkini dari lokasi bencana, langsung memerintahkan operasi udara dengan heli dari Makassar. Juga dalam waktu bersamaan, aptur, makanan siap saji, truk tangki air bersih, penyulingan air, tenda, genset, telepon satelit, dan kebutuhan mendesak lainnya, termasuk koordinasi lintas sektoral untuk membuka akses darat, diperintahkan dan dieksekusi dalam tempo bersamaan dan sesingkat-singkat. Peran sangat penting ini diberikan tanggung jawab kepada PJU Polda yang hadir bersama dalam operasi kemanusiaan.
Dari Makassar misalnya, untuk operasi 2 heli milik TNI, Angkatan Udara, dan Polda sudah dibarengi dengan 5 ton Aptur. Bantuan udara helikopter menjadi sangat vital, sebab ada sekitar 3.500 warga dari 16 desa di Pegunungan Lantimojong masih terisolasi pasca tertutupnya jalur darat dari arah Belopa dan dari arah Palopo ke Pegunungan Lantimojong dengan ketinggian 3.478 mdpl. Curah hujan tinggi di kawasan pegunungan ini jadi pemicu tanah longsor di 5 kabupaten di kakinya, yaitu Luwu, Enrekang, Wajo, Sidrap, dan sebagian di perbatasan Highland, Palopo, Toraja. Di tengah keterbatasan helikopter dan ribuan warga masih terisolasi di kaki Gunung Lantimojong, Tridente Porkopimda Sulsel ini mengambil keputusan penting untuk membuka posko bantuan di Desa Pajang, pusat Kecamatan Lantimojong di wilayah pegunungan. Sekaligus menempatkan 2 peleton TNI Polri dengan tugas khusus melakukan evakuasi dan penyisiran di kampung-kampung di kaki Gunung Lantimojong, sekaligus melakukan identifikasi kebutuhan mendesak ribuan warga. Dari data mereka itulah sehingga skala prioritas emergensi untuk evakuasi dan dropping bantuan dilakukan dari Belopa. Itulah pelajaran kepemimpinan sekaligus mengasah insting kemanusiaan dan bagaimana kami kian meyakini keberuntungan dan doa. Soal Tridente, di tengah hiruk pikuk regu penyelamat melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan. 3 orang pucuk pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda Sulsel juga jadi perhatian kami dan publik. Bak Tombak Trisula, Irjen Pol Andirian Jayadi, Bahtiar Baharudin, dan Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun tanpa rasa lelah terus menjalin kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penanganan bencana ini. Kehadiran Tridente ini juga mempercepat penanganan berbagai masalah pasca bencana, sekaligus berkat tersendiri dan spirit luar biasa bagi seluruh yang terlibat untuk terus bergerak melakukan proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Sekedar informasi, sejak hari pertama sampai hari ke-6, kehadiran helikopter TNI Angkatan Udara dan helikopter Polri menjadi satu-satunya sarana angkutan yang bisa mengakses banyaknya daerah terisolasi di Pegunungan Lantimojong. Inilah sekedar catatan kecil dan pelajaran berharga dari Tridente Porkopimda Sulsel di Medan Bencana Luwu, Medan Bencana, Sulawesi Selatan.